Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita di sesi pertemuan keempat, kelima, dan keenam. Ya, cuman saya akan membedakan videonya di split sync jadi keempat, kelima, keenam. Oke. Saya akan coba menerangkan tentang apa itu biological factor. Nah, sobat pastor, yang termasuk dengan biological factor yang tadi diutarakan, yang di sesi ketiga itu diutarakan ada faktor biologis atau biological factor dan faktor lingkungan atau environmental factor. Oke. Pada faktor biologis ini diantaranya yaitu ada beberapa faktor ya dalam faktor lingkungan itu. Contohnya respirasi, terus kedua produksi etilen, ketiga perubahan komposisi, keempat pertumbuhan dan perkembangan, kelima transpirasi, keenam kerusakan fisiologis, ketujuh kerusakan fisik, 8 kerusakan patologis. Nah, kita akan membahas satu persatu yang termasuk dalam biological factor, yaitu respirasi. Nah, respirasi adalah pemecahan bahan organik produk kultura, karbohidrat, protein, dan lemak menjadi lebih sederhana lagi. Dan akhirnya keluar CO2, hasilnya CO2 dan H2O dengan melepas energi panas. Ya. Dari karbohidrat dimetabolismekan dengan respirasi dan akhirnya keluar karbon dioksida dan H2O. Nah, yang paling dibutuhkan dalam respirasi adalah oksigen. Ya. Oksigen sangat dibutuhkan dalam respirasi, sehingga akan memecah karbohidrat, protein, dan lemak, sehingga hasilnya adalah karbon dioksida dan hidrogen atau H2O, air ya, air. Sehingga apabila kita bernapas ini sekarang, ini keluar itu karbon dioksida dan hembusan uap panas itu ada di antaranya yaitu air. Oke. Respirasi memerlukan oksigen dan menghasilkan karbon dioksida. Itu hukumnya, ya. Terus kehilangan bahan organik selama respirasi berarti menuju kebusukan, menurunkan nilai pangan, menurunkan flavor, menurunkan bobot. Kita akan berbicara tentang respirasi. Hasil dari respirasi kita analogikan manusia, ya. Analogikan manusia. Kalau manusia sering bernafas, dia akan tumbuh dan kembang sehingga akhirnya tua. Setelah tua, mati gitu ya. Nah, sama dengan tumbuhan ataupun komoditas hortikultura. Ketika dia berespirasi, dia akan matang. Untuk klimaterik ya, matang. Setelah matang, nikmat-nikmatnya itu pada fase pematangan. Dan habis itu senescen itu menuju proses kebusukan, ya. Jadi pas udah matangnya lewat, bau busuk udah tercium, yaitu menurunkan flavor. Bobot juga turun akibat apa? Pas kalian analogikan untuk mengkonsumsi buah, kalian akan pilih, wah ini buah busuk sebelah sininya, sebelah sini enggak, ini dimakan. Berarti yang dimakan cuma separuhnya gitu. Menurunkan nilai pangan. Yang tadinya ada karbohidrat, buah itu sangat manis, akhirnya menjadi busuk, sehingga rasa manisnya akan hilang. Gitu. Dan itu akan menurunkan nilai pangan. Dan sangat berbahaya sekali kalau misalkan dikonsumsi ya. Tapi indera penciuman kita akan memberikan respon bahwa itu jangan dimakan. Oke? Nah, dalam laju respirasi ini, laju kerusakan produk hortikultura setelah panen proporsional dengan laju respirasinya. Ketika laju respirasi tinggi, maka akan tinggi pula dengan laju kerusakannya. Makin cepat maksudnya. Semakin tinggi laju respirasi, laju kerusakan semakin cepat. Semakin memperpendek umur simpan. Makanya, kalau buah klimaterik ini, caranya gimana? Untuk supaya awet, respirasinya dijaga. Jangan berlebihan respirasinya. Caranya gimana? Caranya yaitu dengan membuat dia respirasinya tidak terlalu banyak. Contohnya,
kalau misalkan di dalam ruangan oksigennya dibatasi sehingga dia tidak bisa berespirasi dengan normal. Atau enggak dengan cara pelilinan. Gitu. Berdasarkan respirasi dan produksi etilen selama penuaan dan pematangan, produk kultural digolongkan ke dalam buah klimaterik dan non klimaterik. Gitu. Oke. Terus kita lihat ininya. Faktor yang mempengaruhi terhadap laju respirasi, yaitu respirasi berhubungan erat dengan beberapa proses metabolisme di dalam sel. Ya. Dengan demikian, indikator akurat bagi status keadaan metabolisme sel. Jadi, kalau respirasinya cepat, itu pasti ada yang tidak normal. Kalau respirasinya normal, itu pasti normal. Jadi, kalau terlalu cepat, maka terlalu cepat juga akan menuju proses kebusukan. Jadi harus diperhatikan juga keadaan komoditasnya itu. Kalau misalkan penyimpanan yang oksigennya dibatasi di mana? Ya di kulkas. Dia akan dibatasi. Oksigennya dia tidak akan mengalir. Karena yang mengalir itu adalah udara dingin saja. Gitu. Laju respirasi dipengaruhi oleh faktor-faktor internal dan eksternal, mempengaruhi proses metabolisme. Nah, di dalam biological factor ada respirasi. Di dalam respirasi juga ada faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi respirasi. Oke, apa saja yang mempengaruhi respirasi? Dari internal eksternal. Faktor internal. Contohnya genotip komoditas, macam tipe bagian tanaman, tahapan perkembangan tanaman saat dipanen, substrat respirasi dan faktor prapanen. Genotip komoditas tergantung gennya, ya. Macam tipe bagian tanamannya, ya. Nanti kita akan bahas lagi setelah di sesi berikutnya saya akan bahas lagi ya. Oke, sekian pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.